Jadi ini suaranya sudah kasar ya, kasar-kasar. Cuma RPM mesin masih belum cukup turun, masih belum cepat turun. Ya entah ya, ini kayaknya penulis ganti aja ya. Ya sebenarnya kurang fair karena ini mentah dari tadi penulis pakai gaspol-gaspolan ya. Jadi ya olinya terforsir karena ya penulis penasaran setahan apa sih, dan ya ternyata cukup tahan ya. Baru mau sampai rumah aja jadi kasar seperti ini. Sebelumnya nggak terlalu. Jadi kalau misalnya pakai nggak ekstrim ya nggak secepat ini butuh gantinya. Ya olinya masih lebih baik lah daripada Mediterranean SX atau Fastron 15W50. Jadi ya termasuk oke untuk oli harga 24.000. Ya sebenarnya ini olinya untuk harga sekelas Win, sekelas Orange. Dibanding Orange, dibanding Win Formula Char ya. Mending Win Formula Char, mending Orange SI40. Ini oli menang, cukup menang di sisi aditif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli Texal Motors ya, yang cukup mengejutkan. Drain karena ya sudah asak-asak cukup keras. RPM mesin sebenarnya nggak cepat turun, dipakai sehari lagi mestinya bisa, tapi ya penulis akhir saja. Untuk penggantinya adalah Fastron diesel 15W40. Ini orisinil, sudah di scan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah pakai oli Fastron diesel dan uniknya suara mesin lebih asak-asak ya daripada ketika pakai Texal Motors, tapi lebih licin jelas dari awal. Jadi mulai dari awal ini RPM mesin udah nggak cepet turun, engine brake juga sudah minim. Klaimnya juga oli Fastron diesel ini adalah oli yang bisa untuk kendaraan dengan keputaran mesin tinggi atau pemana ya, performa tinggi bola. Kategorinya adalah oli diesel modern. Ya, ini karakternya beda sekali dengan Texal Motors ya. Ini langsung mulai dari awal licin. Texal Motors kemarin termasuk mengejutkan. Walau ya nggak seawet oli-oli rekomendasi, tapi ya termasuk lebih baik ya dari cukup banyak oli. Lebih baik dari Mediterranean S, lebih baik daripada Shell Advance Power, lebih baik dari Shell Helix, sama Shell Rimula juga lebih menang dari sisi bahannya. Walau ya waktu uji panggang oli itu termasuk habis juga ya, termasuk habis ya dibanding yang lain sih. Oh iya sih, ini bahannya daur ulang ya, bahan daur ulang yang mestinya cepat habis, tapi diuji itu Texalnya habis duluan. Ini memang dari suara mesin nggak bisa sehalus Texal sih ya, oli Fastron diesel. Asak-asaknya lebih terdengar. Kalau Texal kemarin halus, setelah dipakai kencang juga halus. Asak-asak pun sebenarnya juga masih terlindungi aditif rasanya, jadi nggak terlalu parah asak-asaknya. Cuma yang menang dari oli Fastron diesel ini kayaknya licinnya ya. Ini kesan menulis licin ya, tapi kok ketika jalan kecepatan konstan 60-an ini kok enggak nambar ya. Jadi kesannya licin tapi ternyata enggak betul-betul licin. Jadi ada hambatan juga. Ya namanya feeling ya. Kalau enggak dibandingkan dengan alat, dengan sesuatu yang bisa terukur ya bisa salah ya. Jadi bisa sampai enggak terusan berada di 6 bar menunjukkan olinya enggak begitu enggak begitu licin ya. Entah ini ada kesempatan 100 atau enggak ya. Ya habis dipakai kencang tadi olinya jadi benar-benar licin. Jadi rupanya ini Fastron diesel ini mengandung aditif yang kalau dipakai kencang jadi lebih licin. Bisa 0-100 enggak ini ya.
Ya wes, ya itu tadi kencang atau enggak, tapi ya perlu jadi catatan bahwa Pertalite yang penulis pakai sekarang bikin performa motor enggak turun, beda dengan Pertalite dulu. Jadi anggap sama kayak pertama segitulah. Dan ya penulis motornya sudah pakai pro kapasitor, jadi kebutuhan oktan bensinnya enggak tinggi. Pakai Pertalite aman, pakai premium pun aman. Terus penulis sudah pakai silek tapi yang 2 cm, jadi bisa dilihat sendiri tadi top speednya nggak kehambat, masih bisa apa jenenge 115 ya. Silek 2 cm itu lebih kecil 1 cm dari saluran bawaannya, jadi saluran bawaan NMAX itu sekitar 3 cm, jadi berkurang 1 cm, tapi ternyata ya motornya masih bisa jalan 115 ya tadi. Ini posisi duduk tegak, kalau di Arab ya pasti akan lebih cepat lagi. Penulis rasanya nggak akan coba di Arab karena ya kecepatan 110 aja kadang sulit ya, kondisi jalannya yang nggak memungkinkan gon-gon nih. Jadi ini olinya aditifnya kayaknya aktifnya di kecepatan agak tinggi, terutama untuk aditif pelicinnya ya. Jadi aditifnya ini terutama untuk melicinkan, bukan untuk mengurangi bunyi ya. Jadi asak-asaknya masih cukup terdengar, fokus utamanya pada licin. Aditifnya juga sepertinya bikin motor lebih ringan jalan di RPM tinggi. Ini tetap ya, jalan kecepatan 60-an masih sempat 5 bar. Sekarang iya saya tetap ada 5 bar, 6 bar gitu ya, jadi nggak terlalu licin ya, masih kalah licin dengan Celeron. Mana sih oli sing iso nggawe 6 bar itu, duh lali wis. Walau pada meteran bensinnya 5 bar, tapi ini licin ya rasanya ya. RPM mesin nggak cepet turun, engine brake rasanya licin. Ya berarti licin ini nggak berbanding lurus dengan konsumsi bahan bakar ya. Ambo lagi lah wis. Pokoknya rasanya sekarang ini licin, lebih licin daripada kemarin. Asak-asak masih bisa terdengar ya, nggak terlalu minim. Sayangnya sekarang kameranya anak filternya ya. Sayang ada filternya, jadi nggak begitu kelihatan, nggak begitu kedengaran suara motor dari pantulan mobil ya. Jadi ini sudah mau sampai kantor dan ya suara mesin asak-asak, tapi ya rasanya nggak terlalu parah. Ini sekarang juga masih licin. Kalau soal kekentalan feelingnya sih nggak terlalu banyak berubah. Mungkin oli ini bisa tahan lama juga. Terus karena ini olinya bukan fokus di suara tapi fokus di licin, penulis rasanya ganti olinya ini bakal berdasarkan apakah RPM mesin cepat turun atau tidak setelah dipakai kencang. Jadi ya mungkin ini suara mesin sampai kasar sekali, mungkin ya berlawanan dengan oli Texal Motos. Tapi untuk impresi pertama ya, ini oli termasuk oli kecepatan tinggi, performa tinggi juga mungkin. Jadi olinya kayaknya akselerasinya nggak terlalu terhambat, yang nggak kehambat lah. Sementara itu top speed juga bisa tinggi, terbukti tadi bisa sampai 115 ya. Ini olinya
wis mirip oli yang bikin nambah top speed seperti Amsoil Signature atau dulu FA Power Ester, juga apa Petronas yang dulu yang Sprinta yang semi sintetik. Penulis sebenarnya tertarik juga ada Petronas Sintium 1000 yang botol lama yang full sintetik, tapi kok lihat tokonya jadi ragu-ragu ya, label tokonya kurang sip, takut kena palsu lagi. Dari kalau lihat postingan komunitas bisa lihat sendiri, penulis lagi mengumpulkan beli oli PAO, oli sintetik lama dan oli PAO baru ya. Ada oli Perwan, ada oli Kicks untuk PAO-nya. Yang Ravenol gak cukup duit, larangan. Ya sebenarnya pengen Ravenol VST juga, yo wis lah. Terus pingin oli apa mana sing bau mana. Oh ya, penulis sudah dapat oli Froam, oli apa mana juga beli oli Smesindo Lubritek lagi, merek Trust Miracle ya biasanya ya, lisensi Amerika katanya. Tapi ya mungkin kalau lisensi gitu, yang beda itu adalah aditifnya. Tapi ya kita tahu sendiri, oli itu yang paling utama adalah bahan dasar olinya, bahan cairan olinya, bukan dari aditifnya. Aditifnya sebagus apapun, kalau bahan dasarnya buruk ya buruk. Tapi ya kita lihat nanti lah. Tapi penulis karena masih ngumpulkan, nyobanya mungkin masih agak lama. Jadi setelah pakai oli yang belum ini, oli Motoloop sama Any Super, penulis akan pakai oli daur ulang dulu ya. Bukan oli daur ulang, oli bekas yang penulis simpen. Jadi penulis mau menghabiskan stok oli bekas ya, oli-oli yang ya menurut penulis kalau ditambahi styliron masih bagus. Jadi penulis bakal pakai oli bekas campur styliron. Jadi ya, mungkin cukup lama mungkin ya, karena oli kelas 10W40 kalau campur styliron bisa 4-5 sampai 7 hari ya. Ya untuk review rasanya cukup ya, karena tadi sudah ada 0-100, sudah ada top speed, suara mesin ya nanti tinggal lihat. Jadi reviewnya Fastron diesel untuk impresi awal oke. Untuk masa pakai ya nunggu kalau sudah olinya waktunya diganti. Ya wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.